Baik, oke, terima kasih. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih untuk kesempatannya hari ini bisa sharing terkait psikologi musik untuk individu berkebutuhan khusus ya. Mungkin term psikologi musik aja sudah apa itu ya Pak Tommy gitu ya. Iya, Karena iya. itu jarang sekali, masih belum jarang di Indonesia, belum ada gitu, belum belum terlalu terdengar. Jadi hari ini kita akan bahas mengenai psikologi musik itu apa, area-area yang dibahas itu apa, dan juga hubungannya dengan individu berkebutuhan khusus itu sendiri. Oke, saya akan share screen ya. Tapi sebelumnya ada video Video ya, dulu ya, ada video dulu, ya ada video video dulu. silakan kalau yang Rio, silakan Pak Rio untuk videonya. pertama. Iya, itu tadi adalah sedikit cuplikan dari kegiatan yang saya biasa lakukan bersama dengan teman-teman di DPK. Oke, kita mungkin langsung saja. Oke. Psikologi musik untuk individu berkebutuhan khusus. Sebenarnya psikologi musik itu apa sih gitu ya? Sebenarnya psikologi musik adalah bidang ilmu yang mempelajari peran musik terhadap kehidupan manusia dan pengalaman bermusik itu sendiri. Jadi bagaimana musik itu bisa mempengaruhi manusia secara fisik, fisiologikal gitu ya, untuk bagian-bagian detak jantung atau pernafasan. Itu salah satunya juga bagaimana musik itu bisa memberikan memperkuat emosi atau justru mengganti emosi. Kalau lagi sedih, aku mau dengar lagu yang senang gitu misalnya. Kita itu mempelajari hal-hal tersebut. Lebih besar dari itu sebenarnya areanya banyak yang bisa dibahas di psikologi musik. Saya hari ini mungkin akan menunjukkan beberapa topik gitu ya. Ini adalah bahwa sedikit dari topik-topik yang dibahas di psikologi musik untuk kita bisa dapat gambaran sebenarnya itu mengenai apa ya gitu. Yang pertama music perception itu penelitian-penelitian yang membahas kenapa sih kok kita bisa memahami musik, kenapa kita bisa mendengar suara misalnya do re mi fa sol la si do gitu. Terus kita bisa melakukan hal itu mengulangi hal tersebut. Itu sangat teknikal. Biasanya uh, involve kita mapping brain apa mapping otak kita gitu ya kalau dalam penelitian-penelitiannya. Terus juga apa ya yang disebut dengan absolute pitch itu apa ya, perfect pitch itu. Nah, di situ juga dibahas untuk melihat sebenarnya secara struktur otak bagaimana sih orang-orang yang memiliki kemampuan absolute pitch. Itu music perception in general. Jadi penelitian-penelitian yang melihat bagaimana manusia itu kok bisa memahami musik secara teknikal gitu ya. Kenapa kok kita bisa mempersepsi ini lagu tuh sedih atau lagu ini senang? Kurang lebih seperti itu. Lalu ada juga area-area penelitian yang disebutkan responses to music, bagaimana kita ini berespon terhadap musik. Secara ajaib gitu ya, manusia itu bisa berespon terhadap musik. Kalau kita mendengar suatu lagu, entah kita bisa merasa senang, atau kita merasa sedih, atau kita merasa tenang. Mungkin teman-teman di sini sering pakai lagu untuk zaman sekarang lagu-lagu low fidelity ya, lofi untuk menemani kita bekerja. Itu kenapa ya lagu-lagu seperti itu tuh membuat kita semakin fokus,
lagu-lagu dengan tempo tertentu membuat kita semakin berenergi, dan lain sebagainya. Nah, di sini area-area ini membahas hal tersebut. Untuk music and brain, nah ini lebih menarik lagi melihat bagaimana musik itu dipersepsikan sama manusia gitu. Bagaimana misalnya orang yang bermain piano katanya lebih baik di pelajaran matematika. Apakah benar kalau kita lihat, kita scan otak kita seperti itu gitu ya. Itu juga mau melihat bagaimana musik ini kita proses di dalam otak itu biasanya juga masih sangat-sangat teknikal gitu. Ada juga area musik terapi ya, mungkin bisa kita bahas sedikit di sini ya, musik terapi. Musik terapi itu adalah bidang ilmu di mana menggunakan musik untuk meningkatkan well-being manusia. Habis ini kita akan sedikit lebih dalam. Musical development untuk melihat bagaimana seorang anak dari kecil hingga besar gitu ya terpapar musik dari rupanya dari dalam kandungan ketika lahir, ketika seorang ibu kalau bicara sama anaknya itu nadanya tuh yang halo di atas, agak sedikit melambat, itu ada yang namanya motheris gitu. Nah, itu juga dibahas. Di situ itu membahas bagaimana seseorang mempelajari musik dari kecil hingga dewasa. Music in everyday life juga sangat menarik. Salah satunya adalah membahas bagaimana musik itu dipakai misalnya di restoran untuk ngusir orang, misalnya di fast food restoran gitu. Mereka harus memasang musik-musik tertentu supaya mereka cepat makannya. Tapi untuk di restoran-restoran yang lain yang lebih calm, kafe-kafe, mereka biasanya memasang lagu-lagu yang lain dengan tujuan supaya mereka konsumernya itu untuk stay di situ dan justru nambah gitu ya. Jadi ini adalah penelitian-penelitian terkait musik dan juga kehidupan manusia, bagaimana itu bisa mempengaruhi manusia. Kurang lebih seperti itu terkait psikologi musik. Nah, musik terapi itu apa dan apa bedanya sama musik yang kita miliki di DPK gitu ya? Karena sesi musik yang kita miliki di DPK itu bukan sesi terapi. Nah, musik terapi itu adalah sesi yang dipimpin oleh terapis khusus. Jadi mereka sudah punya sertifikasi tertentu yang bertujuan untuk membantu meningkatkan kualitas hidup melalui pengalaman bermusik. Contohnya misalnya ada seseorang yang kena stroke gitu, lalu salah satu cara untuk mengembalikan fungsi tangannya misalnya yang sedang tidak bisa berfungsi atau mati begitu ya, tidak bisa bergerak. Nah, itu bisa menggunakan terapi musik, tapi harus dipimpin oleh terapis ya, menggunakan ada metode-metode tertentu yang rupanya menurut penelitian berfungsi untuk memperkuat otot tangan misalnya. Jadi sesi musik terapi ini perlu digarisbawahi harus dipandu oleh terapis, kurang lebih seperti itu. Nah, dan biasanya sangat fokus kayak tadi untuk orang yang stroke tadi khusus hanya untuk mengasah kembali otot-ototnya tadi yang mungkin sudah tidak berfungsi dengan normal. Sedangkan kelas music and movement atau mungkin kelas performing art yang dipandu oleh Pak Atta itu merupakan sesi yang fokus kepada kegiatan seni gitu ya, tari-tarian, nyanyi-nyanyian yang meliputi penggunaan motorik kasar dan motorik halus melalui musik. Jadi memang tidak fokus untuk satu hal, kita memang fokusnya ke musiknya, tapi di saat bersamaan memungkinkan seseorang untuk mengasah kemampuannya yang lain. Kita akan bahas lebih dalam nanti ya. Oke, dilanjut. Nah, tapi kita dari tadi sudah membicarakan psikologi musik itu ya. Tapi musik itu sendiri tuh apa sih? Musik itu adalah
suara yang memiliki ritme atau jeda-jeda gitu ya. Maksudnya apa ya gitu. Nah, sebenarnya musik itu rangkaian dari nada-nada. Nada secara umum ada 7, do, re, mi, fa, sol, la, si, gitu ya. Tambah yang setengah-setengahnya ada kurang lebih 5 jadi 12. Ada 12 nada yang diatur sedemikian rupa, urutan nadanya, lalu ketukannya, jarak antara nada satu dan nada yang lain, itu dibuat sedemikian rupa menjadi lagu atau sesuatu yang bisa kita dengar dan kita maknai. Maksudnya apa? Oke, ritme dan sound ini. Saya misalnya akan menyanyikan Twinkle Twinkle Little Star, do do sol sol la la sol. Ya, itu ada nada do do sol sol la la sol dengan ketukan yang steady gitu ya. Tapi kalau saya buat do sol sol la sol, ketukannya sudah berbeda tapi nadanya sama, sudah menghasilkan musik yang berbeda pula. Jadi musik itu tadi kombinasi antara dua hal, antara suara dan ketukan yang dijadikan satu menjadi sebuah melodi dan harmoni. Kurang lebih seperti itu. Ya, ini tadi yang saya sempat bahas, bunyi atau nada itu do, re, mi, fa, sol, la, si, do yang kita mungkin sering dengar untuk latihan bernyanyi misalnya, ya. Sedangkan ritme itu adalah kombinasi dari bunyi dan kesunyian yang akhirnya memberikan kita ketukan-ketukan tertentu. Apa nadanya harus diperpanjang atau nadanya diperpendek sekali. Ya, itu tuh bunyi dan ritme atau ketukan. Oke. Nah, untuk kita memahami kegiatan bermusik, harus diingat ada dua hal yang berbeda antara mendengarkan dan bermain musik. Tuh. Benar nggak sih katanya musik itu meningkatkan intelijensi? Ya, nah musiknya tuh yang mana? Mendengarkan musik atau bermain musik? Karena ini adalah dua hal yang berbeda. Mendengarkan itu berarti kita menyerap ya, mendengar bunyi-bunyian tersebut. Kita bisa secara pasif mendengar, or just hearing gitu. Ada juga yang secara seksama menyimak, listening. Itu pun mendengar tuh ada dua jenisnya, gitu ya. Dan itu menentukan keaktifan kita dalam mendengarkan lagu, gitu, ya. Nah, jadi harus diperjelas lagi sebenarnya mana nih. Mendengarkan musik bisa meningkatkan intelijensi, benarkah itu? Atau bermain musik bisa meningkatkan intelijensi. Perlu kita bedakan kegiatan musiknya tuh yang seperti apa. Nah, bermain musik itu sendiri membutuhkan kemampuan otak yang sangat maksimal karena seluruh bagian otak bekerja sama semuanya, bagian visual, ya, bagian auditori, bagian perencanaan, working memory, bagian untuk memori itu sendiri, mengingat pattern-pattern atau pola-pola yang sudah kita pelajari, mengingat lirik-lirik yang sudah kita pelajari, atau mengingat susunan nada yang sudah kita pelajari. Jadi, bermain musik itu bisa kita bilang lebih aktif dibandingkan dengan mendengarkan musik. Gitu. Jadi, mari kita ingat kembali ada dua gitu ya, dua pembeda kegiatan bermusik, satu mendengarkan dan satu lagi bermain musik. Nah, bagaimana dengan mendengarkan lalu kita berespon menari? Nah, tentu itu juga berbeda dengan hanya mendengarkan saja, gitu. Mendengarkan saja ya kita tidak ada respon lebih lanjut. Tapi kalau kita mendengarkan lalu kita menari, seperti yang dilakukan mungkin di kelas performing arts, di kelas music and movement,
itu justru di saat bersamaan mengaktifasi bagian-bagian otak kita yang sama baiknya dengan bermain musik itu sendiri. Lalu Miss, apakah bermain musik itu harus yang main piano, yang main satu lagu dari awal hingga akhir, itu ya? Tidak juga. Bisa kolaborasi dalam ensemble, bisa juga em, menari sambil bermain musik, sambil bergerak, itu juga ya biasanya kita pakai shakers gitu. Ya, jadi bermain musiknya ini tidak harus yang terlalu wah gitu. Yang penting kita berusaha menggunakan fisik kita, tangan, untuk memproduksi sebuah lagu atau performance. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, di sini saya ingin sedikit merangkum gitu karakteristik-karakteristik individu berkebutuhan khusus yang pada akhirnya membantu seorang fasilitator music and movement atau performing arts untuk teman-teman dengan special needs ini membuat kelasnya dengan sedemikian rupa. Nah, di sini saya mau menggarisbawahi dulu bahwa karakteristik ini bukan berarti saya mau mengeneralisasi gitu ya, mungkin untuk teman-teman yang autis, yang ada di payung autism, atau teman-teman dengan ID gitu ya. Saya tidak bermaksud untuk mengeneralisasi itu, namun ini kurang lebih biasanya area-area yang mereka juga butuh untuk tingkatkan tuh. Biasanya teman-teman dengan kebutuhan khusus ini pasti memiliki butuh untuk diasah kemampuan kognitifnya atau preakademisnya. Ya, kemampuan untuk fokus, mengikuti instruksi, melakukan kontak mata. Ya, hal ini mungkin bisa dicapai melewati berbagai jenis terapi dan juga sesi-sesi bersama fasilitator dan terapis, dan juga hal ini bisa didapatkan dari sesi-sesi musik, kegiatan musik itu sendiri. Oke. Juga biasanya teman-teman dengan kebutuhan khusus ini butuh wadah untuk meningkatkan kemampuan komunikasi mereka. Komunikasi ini tidak hanya berbicara ya, bukan hanya mengatakan kata-kata. Tapi lebih dari itu, mereka bisa memahami orang lain, memahami ekspresi, memahami gesture, lalu bisa mengekspresikan dirinya tanpa melewati kata-kata, melalui kata-kata itu juga sama baiknya. Gitu ya. Expressive language, receptive language gitu. Dan juga mereka biasanya butuh bantuan untuk meningkatkan kualitas vokal. Banyak teman-teman kita mungkin yang kalau bicara itu dengan nada yang di bawah, ya rendah dan datar sekali, atau terlalu halus sampai kita harus beberapa kali gitu minta mereka untuk mengulangi apa sih yang mau mereka katakan. Ya. Lalu juga biasanya mereka butuh bantuan untuk memahami perilaku sosio-emosional mungkin ya. Di sini berikan salam, berjabat tangan, mungkin sekarang udah nggak boleh ya, namaste aja gitu, menunggu giliran. Hal-hal ini bisa difasilitasi juga di kegiatan music and movement. Tentu melatih motorik kasar dan halus. Ini teman-teman dengan kebutuhan khusus butuh ya untuk area ini juga dilatih, tapi sebenarnya kita in general juga tetap butuh untuk melatih koordinasi kita, keseimbangan, kelincahan, kelenturan ya begitu, untuk supaya kita tetap dalam mengerjakan tugas-tugas sehari-hari itu tetap prima. Jadi sebenarnya bukan hanya teman-teman yang berkebutuhan khusus saja, tapi kita in general juga sebenarnya butuh untuk terus-menerus melatih motorik kasar dan halus. Begitu. Nah, dengan memikirkan karakteristik-karakteristik tersebut, maka kegiatan music dan movement itu berusaha untuk mencoba memfasilitasi teman-teman di situ untuk bisa mengasah kemampuan itu, dan di dalamnya juga kemampuan-kemampuan musical teori ya. Jadi
eh, dua-duanya, musiknya dapat, tapi juga di saat bersamaan bisa menjadi wadah buat mereka melakukan eh, kegiatan meningkatkan keterampilan-keterampilan yang tadi sudah kita sedikit bahas. Jadi apa sih yang saya lakukan di music and movement gitu ya? Ada 3 hal secara umum, menari, bernyanyi, dan bermain musik gitu. Di sini saya lihat ada teman-teman saya, beberapa teman yang ikutan sesi saya, mungkin nanti bisa kita ngobrol juga, bahwa ini yang kita lakukan di situ. Oke, menari, bernyanyi, dan music making. Ini sebenarnya ada 3 hal besar yang selalu kita lakukan di tiap sesi. Oke, bernyanyi itu bisa melatih tadi pitch discrimination dan juga kualitas vokal. Teman-teman di sana mau nggak mau harus bersuara lantang gitu untuk bernyanyi di depan kita ataupun bernyanyi bersama-sama. Yang paling gampang kita selalu nyanyikan lagu pembuka, lagu penutup. Dan salah satu sesi yang paling disukai adalah sesi karaoke. Itu ya. Di lagu pembuka dan lagu penutup biasanya kita juga bergantian gitu, bergantian atau mereka harus menunjuk temannya. Itu kita bisa menyelipkan di situ kesempatan-kesempatan mereka untuk memilih, gitu ya, untuk memimpin, untuk dipimpin, seperti itu. Jadi interaksi sosialnya tetap dapat, tapi di saat bersamaan kita meminta mereka untuk bernyanyi, mengeluarkan suara dengan lantang, supaya produksi suaranya hopefully nanti semakin baik gitu ya. Nah, karaoke time ini memang satu sesi yang selalu ditunggu-tunggu. Biasanya ada aja yang sudah siap dengan lagu yang mau mereka nyanyikan, entah lagu lama, lagu anak-anak, lagu sinetron, bahkan lagu karangan sendiri. Nah, selain bernyanyi ya untuk karaoke time ini juga merupakan platform buat mereka untuk tampil di depan teman-teman yang lain sebagai dirinya sendiri. Ya, kita di zaman PPKM ini udah susah tampil gitu. Jadi ini adalah kesempatan mereka untuk mengaktualisasikan dirinya gitu, mempersiapkan sebuah penampilan dan menampilkannya di depan kelas. Terkadang ada juga teman-teman yang ingin kita gitu ya, penonton jadi backup dancer. Tiba-tiba, ayo dong yang kita semua nari dong gitu, yang teman-teman ini nyanyi, terus yang lainnya nari. Nah di situ dia dapat kesempatan untuk jadi leader gitu ya. Ini adalah penampilan saya ingin yang nyanyi, kamu bisa nggak jadi yang nari? Gitu. Jadi kita bisa menyelipkan social skills di situ. Ya, oke. Lalu untuk menari, salah satu yang lagi kami lakukan adalah stop and go. Jadi atau dancing statu, atau kalau mungkin kita di sini familiar, kita nari kalau ada lagunya, stop kalau lagunya berhenti juga. Itu baik sekali untuk merangsang refleks dari teman-teman, dari kita semua yang melakukan praktis tersebut, gitu ya. Kadang-kadang lagunya sudah berhenti 2 detik yang lalu, bahkan sudah mulai lagi, kita mungkin sulit untuk stop dan baru mengikuti lagunya lagi. Itu salah satu yang sering kita lakukan dan teman-teman di sini cukup enjoy. Ada juga kalau menari itu kami menarikan lagu-lagu dengan instruksi, misalnya just clap your hands, tepuk tangan, atau galloping, seperti berkuda gitu ya. Jadi di saat bersamaan mereka mendengar instruksi dan harus secepat mungkin melakukan instruksi yang diberikan. Tidak ada jeda. Kalau kita lakukan bersama-sama itu lebih menyenangkan biasanya. Dan teman-teman di sini suka memberikan support gitu. Ayo, salah, ayo, ini sudah waktunya kita berputar misalnya. Atau ini sudah waktunya kita tepuk tangan gitu. Jadi lucu sekali melihat dinamika di situ dan menyenangkan. Ya, kita bergerak di situ. Nah, untuk bermusik sendiri, saya memperkenalkan yang namanya ritme. Jadi kita akan lihat
dan juga kita bermain marakas di situ. Ya, oke, mungkin kita bisa lihat dulu ini ya, ada video. Gitu dong. Ya, nah itu adalah contoh em, salah satu kegiatan bernyanyi dan menari bersama teman-teman. Jadi kalau kita bisa lihat gitu ya, di saat bersamaan teman-teman itu saling antara satu dengan yang lainnya gitu. Jadi tidak hanya kita berusaha menampilkan atau menyanyikan sesuatu dengan baik, kita juga mesti support. Mereka bisa mengekspresikan mensupport teman-temannya gitu. Jadi kegiatan ini memang fokus ke musiknya, tapi di saat bersamaan kita berusaha memberikan seperti wadah gitu untuk teman-teman ini terus mengasah kemampuan skill-skill lainnya seperti social skill tadi dan lain sebagainya. Nah, ini untuk latihan ritme. Saya di sini mau memperkenalkan sedikit teori musik sama mereka, sama teman-teman di sini. Gitu ya. Ini adalah contoh yang kita lakukan bahwa mereka harus menghitung 1, 2, 1, 2, lalu mereka akan bertepuk. Ini setiap not-not yang teman-teman lihat di sini, Bapak Ibu lihat, ada yang tangkainya ke bawah, ada yang tangkainya ke atas, itu memiliki instruksinya sendiri-sendiri. Kalau untuk not yang ke bawah ini, kotak apa namanya tongkatnya gitu ya. Nah, ini kita menepuk meja atau menepuk paha, boleh. Tapi kalau di tongkatnya di atas, dia harus menepuk tangan, kurang lebih seperti itu. Nah, ini itu melatih kita dan kita yang mempelajari sebenarnya ya, dan mungkin teman-teman di situ juga untuk secara cepat melihat, tuh ya, jadi melihat informasi visual dan secara cepat berespon, mengeluarkan respon yang tepat pula. Jadi ini simbol-simbol mereka mempelajari cara untuk ya sebenarnya meningkatkan refleks ya untuk berespon dengan cepat di sini. Itu yang terakhir adalah tanda istirahat di mana mereka tidak boleh menepuk. Gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau misalnya teman-teman di sini nanti sudah semakin ahli gitu ya, semakin cepat, mereka diharapkan melakukan tepukan ini sambil bernyanyi, kurang lebih seperti itu. Coba kita lihat, ini salah satu contoh kegiatannya yang kita lakukan bersama teman-teman. Lihat ya. Oh ya, Bapak, bareng-bareng sama sekali lagi ya. Untuk ini ya. Bukan bersama-sama. Iya. Ini membaca gitu ya, not balok secara simple.
tidak ada nadanya. Kurang lebih seperti itu. Nah, sudah beberapa lama saya bersama dengan DPK ya, 3 bulan lebih mungkin. Dan saya ini hasil observasi yang saya lihat di teman-teman. Saya bisa sharing di sini bahwa kegiatan ini juga memberikan teman-teman itu kesempatan tadi untuk berbagi dan menunggu giliran. Mereka biasanya paling nggak sabar kalau udah karaoke time tadi. Udah pengen nyanyi banget deh di situ ya. Tapi untungnya mereka karena senang, karena setiap lagu yang mereka nyanyikan itu sesuatu yang mereka sukai, mereka mau nunggu. Kurang lebih seperti itu ya. Terus teman-teman di sini juga kita berlatih kerjasama dalam kelompok untuk bermain musik. Contohnya ketika kita main marakas, kita semua berharap bahwa tidak ada yang salah. Tadi ketika tepuk-tepuk, tadi siapa tuh yang masih menepuk padahal sudah saatnya istirahat gitu. Kita semua kadang-kadang teman-teman akan, kamu jangan tepuk lagi ya di situ, hati-hati ya gitu. Itu kegiatan ini memberikan wadah buat kita untuk melatih hal-hal tersebut tadi ya, untuk menyampaikan, mengingatkan temannya dan lain sebagainya. Dan salah satu hal yang saya lihat adalah teman-teman di sini lebih bisa mengekspresikan dirinya, gitu ya. Mereka biasanya milih lagu sesuai dengan mood, ya kan? Itu dan mereka boleh memilih lagu apapun yang mereka mau, atau bahkan kadang-kadang ada yang membuat lagunya sendiri, gitu. Dan itu kemampuan untuk mengekspresikan itu sangat penting ya untuk dimiliki gitu. Kita aja biasanya suka malu kan, kita tidak mau mengakui perasaan kita tuh seperti apa dan mengekspresikannya. Tapi di sini mereka memiliki wadah itu dan mereka biasanya menggunakan kesempatan itu untuk mengekspresikan dirinya gitu. Terus di sini juga mereka tentu meningkatkan kepercayaan diri. Ketika kita bisa sesuatu, kita akan memiliki kepercayaan diri yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Jadi keperasaan mereka untuk, wah tadi aku tuh bisa loh tepuk-tepuk gitu ya, melihat aku paham kalau not yang tangkanya turun itu adalah menepuk meja, sedangkan not yang tangkanya naik itu adalah menepuk tangan. Aku tahu loh itu. Itu memberikan kepercayaan diri karena aku sudah memiliki skill baru nih, aku nambah nih skillnya, kurang lebih seperti itu ya. Dan tentunya ya di sini juga teman-teman mereka bisa berinteraksi dengan teman sebaya, walaupun kadang-kadang ada yang pakai ngambek gitu ya, masih dengan ngambek atau marah-marah, tapi setidaknya mereka bisa berkomunikasi, menyatakan perasaannya seperti apa, keinginannya apa. Aku sedang tidak mau nyanyi. Oh ya sudah, minggu depan saja aku nyanyinya. Oke, tidak apa-apa. Atau aku sedang capek. Oke, silakan duduk saja kalau begitu. Gitu ya. Jadi di situ kita berusaha menjadi safe space buat mereka untuk bisa berekspresi juga. Oke. Nah, ini mungkin yang terakhir. Di saat bersamaan kita juga pasti melatih kemampuan mengikuti instruksi, dan ini tidak hanya di sesi ini ya, sesi belajar musik secara umum dari kita kecil, juga melatih anak atau kita manusia itu untuk mengikuti instruksi secara cepat gitu. Dan kita juga dengan bermusik ini kita melatih diri untuk memimpin dan juga dipimpin. Maksudnya apa? Ketika kita bermain musik bersama-sama, kita itu dipimpin oleh lagu. Misalnya ada kita main menggunakan lagu, I don't know, You Raise Me Up. Ketika kita mendengar intronya, kita dipimpin sama lagunya. Oke, sebentar lagi nih harusnya saya masuk untuk masuk menyanyikan bait pertama. Kita itu dipimpin sama lagunya. Itu ya. Nah, tapi di saat bersamaan, kita juga punya kesempatan untuk memimpin ketika misalnya kita sedang bersama-sama bermain musik gitu. Oh, saya yang menjadi leadernya hari ini. Oke, kalian semua harus mendengarkan saya akan berikan instruksi. Kurang lebih seperti itu. Dan di kegiatan kita juga sering sekali teman-teman itu pemimpin gitu ya,
minta teman-temannya untuk melakukan sesuatu. Misalnya kita menari, ayo kita siapa sekarang yang mau menentukan? Kita tepuk tangan, misalnya kata Denny seperti itu. Atau mungkin teman-teman yang lain bilang, habis ini kita melompat. Nah, itu kita membiarkan diri kita untuk memimpin dan juga dipimpin. Kurang lebih gitu. Dan kegiatan bermusik itu bisa menjadi reinforcement untuk mengarahkan perilaku yang tepat. Itu lebih ke sebagai reward ya. Kalau kita sudah lakukan sesuatu, kita bisa mendengarkan musik atau bisa bermain musik bersama dengan teman-teman, lebih ke arah sana. Kurang lebih itu dulu yang bisa saya paparkan. Nanti kita akan lanjutkan di diskusi. Silakan Pak Tommy. Oke, waduh luar biasa sekali pemaparannya nih Miss Della nih. Sangat menarik. Nah, ini memang sangat komprehensif, sangat menyeluruh, apalagi tadi yang berhubungan dengan dari memaparkan dari behavior, sosial emosional dan segalanya itulah yang memang dampak musik yang kita bisa bilang universal ya, Miss Della ya. Sangat universal, dan juga musik itulah aspek bisa diterapkan di semua sisi ya, dari sisi religius, dari sisi macam-macam, karena dari dulu kan orang sejak zaman dulu peradaban tuh musik tuh bagian-bagian dari kehidupan mereka ya sampai sekarang. Nah, mungkin selanjutnya itu, terima kasih. Kita lanjut aja langsungan Pak Atta nih, dengan kita bertiga diskusi Pak Atta. Jadi diskusi antara psikolog musik, guru musik, dan penyanyi karaoke nih. jadi ini Pak Atta kan memang sudah menghadapi atau menjadi guru musik di anak berkebutuhan khusus ya. Kita sudah tahu sebenarnya tuh anak-anak berkebutuhan khusus ini ada masalah dengan emosi, dengan masalah mood ya. Menurut Pak Atta, selama pengalaman Pak Atta tuh bagaimana ya caranya untuk ketika contohnya nih dari awal ini anak nih sudah datanya moodnya lagi nggak bagus, nggak enak itu. Menetralisir itu bagaimana tuh Pak Atta supaya kira-kira yang berdasarkan pengalaman Pak Atta dari sisi pendidikan itu seperti apa Pak? Untuk sebagai guru musik ya, bagaimana Pak Atta? Tentang emosi yang tadi yang tantrum mood, atau mood iya. Sebenarnya tuh orang tua sudah melakukan itu pada babynya ya, pada anak-anak yang waktu kecil ya. Waktu nangis dia menyanyikan, misalnya menyanyikan lagu-lagu yang Twinkle Twinkle dengan lembut seperti itu. Ya, sebenarnya karena dan efeknya kita bisa melihat bahwa anak itu menjadi tenang. Saya pernah juga mengalami anak dengan waktu mengajar dengan anak-anak yang spesial ini, ada satu anak yang memiliki autis yang agak berat juga itu. Jadi kita harus melihat juga kebutuhan anak itu apa. Sebentar saya tutup pintu. Oke, banyak patah dicariin anak-anak saya. Jadi kita lihat secara individual kan, namanya juga anak-anak spesial. Anak-anak memiliki kebutuhan khusus setiap anak itu. Jadi memang anak waktu itu saya tangan anak itu tiba-tiba dia menangis dan menjambak semua gitu ya. Saya tidak tahu ada apa gitu tiba-tiba. Kemudian ternyata ya kita udah tahu bahwa dia tidak bisa kontak mata gitu. Kontak mata langsung dia langsung kayaknya ada gelombang yang berlebihan itu. Langsung dia panik gitu. Kemudian ada suara yang kayaknya agak keras, dia langsung langsung tantrum. Akhirnya ya saya gunakan memang akhirnya seperti itu. Saya sertakan musik juga, tapi saya lihat karena dia di situ rame, saya masukkan dia ke kelas yang lebih sempit, maksudnya lebih kecil. Bisa gitu Pak ya? Nggak bisa ya kalau itu. Kemudian karena dia nggak bisa tatap mata juga, jadi kita nyanyi lagu-lagu lembut ya, Twinkle atau yang lain. Tetapi juga itu nggak bisa langsung kita tatap mata gitu Pak, pakai boneka. Jadi kita akhirnya ngobrol pakai boneka, itu dia bisa mulai lebih tenang gitu. Ada objek gitu Pak ya, objek gitu, supaya anak tuh nggak terlalu fokus ke kontak mata dengan Bapak punya objek. Oke. Sebagai orang yang kita normal, kadang-kadang kita juga hanya berpikir dari telinga kita, dari kacamata kita, dari setuju. Saya membaca beberapa anak-anak itu ternyata punya pengalaman bahwa jangan gitu, mereka dengar suara aja
di tempat yang terbuka itu suaranya seperti ada yang seperti itu misalnya. Jadi kita juga harus melihat, mendengar dari kacamata setiap anak, merasa juga dari kacamata setiap anak. Ada beberapa anak yang berbeda ya, dia terlalu sentuhan keras juga nggak mau dia. Terus jadi harus lembut, pakai holding terapi lagi juga. Jadi peluk. Jadi terus lama-lama yang tadinya dia jambak rambut kita sambil kita nyanyi, lama-lama dia bisa lepas, bisa ikut menyanyi, bahkan bisa ikut ngobrol dengan kita, dengan Topia. Jadi seperti itu. Itu pengalaman. Berarti ada aspek dari physical promnya juga, visual promnya juga, kemudian verbal promnya juga, seperti itu Pak ya? Betul Pak. Jadi bukan hanya langsung sebagai guru musik itu nggak langsung, ayo kita nyanyi apa? Iya. Mr. Tommy tadi, Miss Delia kan itu ya, mengajarkan tadi dengan simbol-simbol gitu ya. Kemudian simbol itu dipahami, ritme itu dengan pakai gerakan gitu. Itu menurut saya sangat menunjang, karena anak-anak spesial ini, Pak Tommy, dia memahami sesuatu perlu juga dengan didukung oleh hal-hal lain. Seperti tadi dia mendengar, terus pakai gerakan, kemudian juga visual gitu. Saya dulu waktu SMP, Pak Tommy ya, kalau pelajaran musik tuh saya langsung kebelet pipis, sakit perut. Kenapa tuh Pak Atta? Ini Miss Delia. Jadi teori gitu, teori saya nggak menyalahkan gurunya, tetapi kan karena mungkin nggak belajar, setiap anak itu berbeda-beda ya. Saya tuh nggak bisa yang model hanya kasih ngobrolan lalu teori ini gitu. Jadi dikasih visual seperti itu. Kayak gitu. Jadinya bahwa setiap orang itu memproses sesuatu tuh beda-beda. Jadi kita harus melihat dengan apa yang mereka punya ya, menurut saya gitu ya, Miss Delia ya. Iya, betul sekali Pak Atta. Saya jadi ingat waktu Pak Tommy itu. Keluar nih, oh ini baru masuk. Iya Pak Tommy. Suaranya gimana? Suaranya kedengaran sekarang gitu Pak? Oke Pak, jelas ya. Jadi, kalau dari Miss Dela sendiri tuh dari aspek psikologi tuh bagaimana Miss Dela? Karena kan musik itu kalau dari brain function tuh di area mana? Cortex atau di mana tuh Miss Dela itu ya? Oke, jadi pertanyaannya musik itu untuk menenangkan manusia itu bagaimana begitu ya? Iya. Secara umum memang manusia itu berespon secara luar biasa terhadap musik. Magis itu sebenarnya. Kok bisa hanya karena dengan ada 12 nada yang diperancang sedemikian rupa, benar ya, dengan tempo yang berbeda-beda, itu bisa entah kita semakin aroused, semakin berenergi, atau kita semakin tenang gitu. Nah, jadi ketika kita mendengarkan sebuah lagu, ya, tentu ini nanti ada layer-layernya ya. Ketika kita mendengarkan sebuah lagu itu akan masukkan ke telinga, lalu kita akan mempersepsikan hal ini. Ketika kita merasa, oh ini adalah suara yang menenangkan, tubuh kita akan merilis hormon-hormon yang menenangkan. Nah, itu secara umum. Nah, untuk teman-teman yang berkebutuhan khusus, tentu mereka kan punya karakter-karakter khusus, apalagi kalau mereka yang sangat sensitif ya, Pak Atta ya, dengan sensori, saya lupa namanya ya, sensori sensitif, ya, sangat sensitif, sehingga kita harus hati-hati sekali memilih. Maka tadi mungkin Pak Atta bilang bahwa bicaranya nggak bisa ke mata, harus ke boneka, lalu kita pelan-pelan memberikan nyanyian, karena dia tuh biasanya overwhelm gitu. Sangat spesifik setiap anak itu. Sebenarnya kita semua sih, saya bisa bilang kita semua tuh unik ya Pak Atta, betul ya. Cuma mungkin ada teman-teman yang butuh bantuan lebih daripada yang lain. Di situ musik itu memang bisa menjadi medium, tapi betul tidak bisa semerta-merta langsung menenangkan, itu tidak ada yang seperti itu. Kita benar-benar harus ingat karakteristik anaknya seperti apa, dan juga kadang-kadang mungkin orang tipikal pun kita misalnya dia dengar lagu Twinkle Twinkle gitu, dimainkan dengan piano, mendayu-dayu gitu. Kita mungkin secara tidak sadar ya, tubuh kita akan beresponnya akan sebagai tenang, menenangkan diri. Tapi
di ujung dunia bagian mana gitu, ada seseorang yang terjadi kejadian misalnya mobil tabrakan di depan dia pas lagu itu sedang dinyanyikan. Ya dia akan berespon berbeda sama lagu itu. Jadi sangat tadi saya bilang layernya itu sangat banyak. Ada layer preferensi musik, ada layer eh, apa ya pengalaman dengan lagu tersebut. Tapi secara umum biasanya kita mendengar lalu otak itu akan rilis hormon apa yang perlu kita keluarkan karena itu terasosiasi dengan apa. Apakah itu memberikan energi atau menenangkan kita. Jadi hormonnya pun yang dikeluarkan berbeda. Kurang lebih sih seperti itu. Ya, seperti kayak endorfin, serotonin itu ya, Miss Ridila ya. Betul, Pak Tommy. Oke. Nah, kadang-kadang itu musik juga kadang-kadang mengingatkan kita sesuatu ya, sesuatu atau seseorang, masa lalu atau bagaimana bisa juga kan. Nah, itu kan ada proses retrieval ya, Miss Ridila ya. Betul. Ini sesuatu. Nah, itu secara psikologi musik itu seperti gimana tuh? Oh, ini pernah waktu lagi nyetir tiba-tiba ada lagu yang mengingatkan sesuatu atau seseorang. Nah, itu kan proses ke belakang lagi ya. Nah, itu gimana tuh misalnya secara psikologisnya tuh? Oke, ya memang itu sebenarnya proses psikologi secara umum ya, mungkin tidak hanya dengan lagu, dengan bau-bauan gitu. Kalau saya parfum misalnya, ya kalau misalnya jalan-jalan kemana-mana gitu, oh ini bau pas lagi di mana gitu misalnya. Nah itu memang kita tuh manusia biasa bisa menggabungkan dua modality, maksudnya satu tadi bau, misalnya suara dengan kegiatan yang terjadi. Betul, dan itu karena dia sangat bukan menarik ya, apa sangat mengena gitu, sehingga dia tuh bersatu gitu, simpelnya, dan dia akan tersimpan di memori kita. Ketika ada satu semacam hint, misalnya oh melodinya itu atau baunya tercium cuma 1 detik gitu, itu pasti karena dia sudah terhubung dengan sangat erat, kita pasti akan teringat. Ya tadi itu kita akan retrieve pengalaman yang terkait dengan bau-bauan atau tadi musik yang kita dengarkan itu. Dan itu akan memberikan respon. Ya tadi lagi, habis itu otak kita akan memberikan respon. Itu waktu itu aku gimana ya? Apakah aku ketakutan atau aku bahagia atau aku marah gitu, kurang lebih seperti itu. Nah itu ya akan merilis hormon-hormon yang bersangkutan dengan kegiatan tersebut. Gitu. Oke. Nah, kalau dari Pak Atta sendiri, Pak Atta, berarti kan kalau kita sebagai guru musik kan kita transferring knowledge ya. Gimana teknisnya Pak Atta tuh? Pak Atta harus ini dulu ya, kalau lagi kan Pak Atta juga nggak selalu dalam kondisi prima ya kadang-kadang ya, capek nyetir tiba-tiba, itu kan Pak Atta harus menetralisir dirinya dulu sebelum transferring suatu knowledge itu ya, ilmu ya Pak. Gimana di pengalaman Pak Atta tuh kira-kira waktu gimana pun juga Pak Atta juga manusia biasa kan istilahnya, ada lagi ada emosi. Nah itu bagaimana tuh Pak? Ya jadi untuk menetralisir sebelum kegiatan biasanya saya berdoa menyerahkan semuanya. Dan kemudian yang kegiatan yang dilakukan di kelas musik itu ya tadi menyanyi, kemudian tadi gerak dan lagu dancing seperti itu, kemudian juga bermain instrumen seperti itu juga. Jadi saya ingin karena saya membawa anak-anak dengan musik itu melalui kegiatan-kegiatan yang membuat happy, membuat bahagia gitu. Bermain. Ya, kalau mungkin kelas Miss Delia banyak juga ada teorinya juga dikasih ini. Tapi kalau saya kebanyakan prakteknya tuh Miss Delia. Karena sebenarnya saya tidak punya teori tentang musik tentang yang untuk terapi seperti itu dan tidak belajar. Jadi saya hanya menggabungkan pemahaman tentang anak spesial juga dengan musik secara umum gitu Pak. Jadi saya gabungkan. Tapi tadi melihat Miss Deli, mungkin saya ingin bertanya Miss Dela ya. Iya, Miss Dela tadi kan ada gerakan itu ya Miss Dela ya. Kemudian di masa online ini itu kadang-kadang sulit untuk memanggil perhatian anak-anak. Itu
ada yang cuek, ada yang dengan mainan seperti itu. Tapi ketika saya membuat dengan gerakan dance itu, waduh, yang mereka yang tadinya asik sendiri berdiri, waduh, mereka langsung ikut seperti itu. Saya melihat ini kekuatannya itu dengan gerakan ini sangat luar biasa. Benar gitu, Miss Delia? Ya. Betul. Jadi kita kan kalau belajar itu secara psikologi kan ada tiga modality ya, secara kinestetik atau visual atau mendengarkan gitu, auditori ya Pak Tommy ya, gitu. Iya, iya, iya. Nah, memang kita setiap individu tuh biasanya ada yang cenderung secara pendengaran, ada yang cenderung secara visual. Tapi setelah dan saya kebetulan ngajar TK ya Pak Ata, jadi saya merasakan itu manggil anak gitu di layar, duh gimana ya gitu. Ya. Ketika kita menggabungkan itu semua, visualnya dia melihat kita di layar, mendengar dia mendengarkan lagu atau mungkin instruksi kita, dan kita gerak, itu kita bisa bilang hampir 100% tubuh kita fokusnya ke situ gitu kan. Jadi tubuh kita ini jadi tidak cuma setengah-setengah. Kalau fokus itu kan ada banyak jenisnya, ada yang shifted, ada yang divided, ada yang kebagi dua, ada yang fokus konsentrasi gitu ya, sustain. Kita maunya dapatnya yang sustain itu. Nah, paling gampang untuk mendapatkan fokus yang full itu adalah dengan menggunakan tiga-tiganya. Jadi betul sekali Pak Atta. Kalau kita langsung ajak teman-teman untuk berdiri, mungkin ya rasanya aneh ya, menarinya di depan laptop gitu. Tapi itu salah satu cara yang paling cepat sih untuk kita bisa menghafal atau belajar sesuatu. Sebenarnya bukan untuk teman-teman yang berkebutuhan khusus aja gitu. Untuk kita in general kalau mau belajar apapun itu memang lebih baik kalau kita bisa gunakan tiga modality itu. Cara belajar itu kita gunakan sebaik mungkin gitu kurang lebih. Oke, terima kasih. Gila ya. Waduh. Tapi kalau Pak Atta sendiri sih kayaknya udah punya ini sendiri tuh, daya tarik sendiri sih kalau saya lihat. Jadi memang saya nggak tahu kenapa saya percaya dengan namanya frekuensi itu Pak Atta. Jadi Pak Atta tuh gimana tuh udah langsung satu frekuensi, anak-anak tuh udah langsung, walaupun memang kadang-kadang ada perlu waktu, tapi memang ya secara tidak itu langsung terkoneksi gitu loh Pak Atta. Saya aja kadang-kadang ikut nyanyi dengan Pak Atta kan. Iya betul. Iya betul. Frekuensi ya. Tapi memang jadi pengalaman Pak Atta tuh selama menangani anak berkebutuhan khusus ini banyak hal-hal yang positif ya Pak ke anak ya Pak ya. Ya, melalui musik itu banyak sekali. Musik. Iya benar Pak. Yang gimana Pak? Ada satu contoh semacam kayak pengalaman-pengalaman yang dulunya susah, tidak ada kontak mata, dulunya tuh senang menyendiri, tapi sekarang udah mulai seperti yang Miss Dela sampaikan, secara itu emosinya lebih itu, behaviornya juga lebih sosial emosional lebih terukur, behaviornya juga lebih bisa ditangani. Ada Pak pengalaman-pengalaman yang bisa dibagi dengan kita? Ya, mungkin satu pengalaman Mr. Tommy, jadi ada satu anak autis juga ini, jadi awal nyanyi juga nggak mau, nada juga dia seperti robot seperti itu. Kemudian sejalan dengan kegiatan musik, dia lama-lama bisa menyanyi gitu ya, menyanyi yang awalnya tidak lengkap, lama-lama lengkap, dan lama-lama tone-nya itu bisa pas gitu, dapat dari yang titik terendah sampai tertinggi. Awal-awal memang saya nyanyi nada dasarnya yang sesuai dulu ini. Di sini dan jadi dipasin dulu kemudian. Tetapi terus lama-lama dia bisa yang mulai megang mikrofon itu yang takut itu lama dia pegang tangan saya dulu, lalu dia akhirnya ke mikrofon sampai ya jadi bisa dia bisa lama-lama bisa mulai nyanyi di depan kelas, bisa menyanyi dengan mikrofon karena suaranya awal pelan, lalu dengan mikrofon itu ternyata membantu sekali, sensasinya juga lebih besar gitu, lebih banyak untuk dia gitu. Tetapi saya juga melihat bahwa ternyata orang tuanya juga suka menyanyi, maksudnya selalu misalnya materi yang sudah diberikan sama orang tuanya ikut nyanyi juga, Somewhere Over the Rainbow seperti itu, orang tua juga ikut nyanyi gitu. Bahkan dia minta, akhirnya ketika anak itu bisa menyanyi, orang tuanya pesan minta lagu ini dong gitu. Jadinya itu lebih cepat berkembang. Jadi seperti itu. Jadi juga itu Bapak ya.
Tidak rangsangnya, jadi semua dapat diulang dan jadi kuat ya, karena diulang-ulang terus drill seperti itu kan. Terus dia menurut saya Miss Delia benar nggak ya kalau misalnya itu dia lama-lama juga menjadi lebih percaya diri gitu, lebih waktu nyanyi dia juga udah mulai apa ya, saya lihat sih lebih ada rasa aman gitu Miss Delia. Iya. Jadi tadi benar sekali bahwa mungkin kita sulit ya untuk secara penelitian untuk interview mereka gitu. Kamu merasa percaya diri nggak sih sekarang setelah kamu bisa nyanyi gitu? Susah sebenarnya Pak Atta ya untuk secara research itu kita tanyakan. Tapi secara umum manusia itu ketika dia merasa lebih baik, oh sekarang aku udah bisa megang mic, oh aku sekarang sebenarnya aku udah bisa megang mic sendiri, nggak usah pegang tangannya Pak Atta lagi. Kita nggak pernah tahu ya ada yang apa yang ada di pikirannya dia. Ya, tapi perasaan itu akan semua orang pasti akan merasa, oh aku bisa melakukan satu hal, itu akan langsung meningkatkan self esteemnya dia, gitu. Apapun itu skillnya. Jadi makanya tadi mungkin DPK punya berbagai jenis ini ya kegiatan-kegiatan ya Pak Atta juga tadi ada visual tadi tuh di video-video awal itu semua dirancang supaya tidak hanya supaya mereka bisa menggambar atau bisa menyanyi atau bisa menari, tapi untuk meningkatkan si self esteemnya itu. Jadi dia punya punya identity gitu. Aku bisa nyanyi, aku penyanyi gitu. Mungkin walaupun nggak harus yang gimana ya, yang tingkat dunia gitu ya Pak Atta. Cuma kan perlu ya seseorang untuk memiliki identitas aku bisa nyanyi gitu. Aku tuh dulu nggak bisa nyanyi, sekarang bisa nyanyi. Betul Pak Atta itu baik sekali contohnya. Ini ada satu dari audiens kita yang selalu setia dengan kita, nama Miss Intan nih. Nah itu dia sangat percaya diri nih. Dia suka nyanyi, suka temannya ini juga Pata juga. Dia saya sangat senang sekali dengan Intan ini. Dia percaya diri, self esteem juga bagus karena suka musik juga. Nah ini mengenai ini Miss Dila yang sampaikan mengenai ketukan tadi, pitch tadi itu ya. Itu bagaimana tuh mekanismenya itu? Apakah cukup membuat anak itu intinya tuh kan ke join attention ya Miss Dela ya intinya tuh ya supaya anak lebih fokus ya. Mungkin apakah benar seperti itu Miss Dela? Ya, untuk non musical skills-nya betul untuk membantu mereka untuk lebih fokus. Tapi di situ juga memang saya tambahkan muatan tanda kutip teori musiknya gitu ya yang sangat basic. Gitu untuk memahami ketukan bahwa tadi ada tulisan 2 4 berarti rupanya di tiap bar-bar itu kita hitungnya sampai 2 saja. 1 2 1 2 1 2 itu aja. Nanti makin lama semakin kompleks memang ritme-ritme yang kita tunjukkan. Terus, tapi lebih untuk sebenarnya untuk melatih mereka secara cepat melihat dan berespon. Tapi caranya macam-macam. Bisa tadi dengan tarian, ini kita ganti sedikit modalitinya gitu supaya lebih bervariasi aja sih sebenarnya. Dan karena ini areanya musik, ya kenapa tidak kita pakai sedikit apa ya basic music skills itu sendiri gitu. Oke. Karena saya lihat sekali tuh Pak Atta tuh kadang-kadang bisa menggunakan multi objek ya Pak Atta main piano, terus muridnya pakai angklung, kadang-kadang gitu kan ada konduktornya itu kan bisa dibilang tuh agak kompleks ya untuk anak spesial need ya. Tapi toh mereka juga bisa rupanya kan seperti itu kan. Itu yang saya melihat tuh yang saya amazed sekali dengan program seperti itu. Itulah Pak Atta. Ingat nggak waktu Pak Atta main pakai angklung, Pak Atta main piano, terus ada Miss Dini ya kalau nggak salah yang untuk jadi ya. Nah itu sebenarnya tuh kelihatan tuh bisa dibilang tuh kegiatan yang cukup kompleks ya Pak Atta ya. Untuk anak seperti ini ya. Menunggu giliran ya mereka tuh kan ya. Iya. Nah, mumpung ada Miss Diela ini, saya mau tanya bisa ya Miss Tommy ya? Oh silakan. Diela, beberapa guru itu mungkin di Indonesia, jadi pakai simbol-simbolnya itu not itu pakai angka 1, 2, 3, 4 gitu. Karena sebenarnya di barat tuh mereka bingung ya ini apa gitu ya. Nah, tapi saya pakai simbol pakai huruf itu sebenarnya bagaimana ada dampaknya atau apa Miss Diela ya? Karena yang menurut saya kalau yang pakai yang huruf itu jadi bisa movable gitu, mau sama apa seperti cepat gitu.
Eh, Antara not angka dan not not Not, angka ya, dan not huruf, huruf huruf. ya. Iya. Ya, saya pribadi sih sebenarnya lebih senang langsung not ininya bahkan ya not baloknya gitu. Karena memang sudah mau tidak mau itu gitu ya Pak Ya, Atta. ya. Jadi oh rupanya dia ada di spasi yang mana itu F, G, A, B, C dan lain sebagainya. Eh, untuk yang angka memang itu sedikit ribet untuk teman-teman yang nanti mereka harus misalnya membaca, mereka harus mengkonversi sendiri gitu. Ya, satu 2 3 itu bukan berarti not yang sama ketika dimainkan di D mayor, di C mayor, di G mayor, betul ya Pak Atta? Dan itu akan memusingkan gitu. Jadi sebenarnya sih buat saya lebih baik ya langsung saja lot lot huruf, apalagi untuk teman-teman yang langsung di ensemble besar gitu ya, teman-teman berkebutuhan khusus gitu. Kalau secara teori memang itu lebih membuat complicated gitu Pak. Satu 2 3 itu. Dan kalau untuk permainan angklung memang satu 2 3 itu biasanya kan jadinya satu adalah C, dua adalah D, begitu ya Pak Ta? Iya, iya, Dan iya. akan susah nanti ketika harus pindah ke F mayor, tanda dan nasa F mayor itu bagaimana? Ribet sendiri. Jadi mendingan langsung aja dengan huruf, not huruf. Nah, oh gitu ya. Karena waktu itu ada komplainan dari orang tua, nih biasanya kami nggak pakai ini nih, jadi saya jadi nggak yakin juga. Ternyata sebenarnya hanya pembiasaan aja gitu yang mesti. Betul. Ya. Sebenarnya akan lebih sulit karena teman-teman di sini satu 2 3 untuk lagu ini yang dibuat di F mayor, nanti satu 2 3 lagu yang lain bukan itu gitu. Kok tadinya C, kenapa jadi bermacam-macam. Sedangkan teman-teman di sini kan punya ya kayak mereka tuh punya shelf-shelf khusus gitu ya. Udah ajak itu satu adalah A itu adalah ini. Kesian untuk teman-teman dengan kebutuhan khusus ini untuk diminta mengkonversi sesuatu terus-menerus gitu sih. Ya, oke. Oke. Kayaknya dunianya bukan hanya milik kita bertiga nih, karena banyak yang mau bertanya juga nih. Jadi gini, kebetulan tadi saya pakai laptop, tiba-tiba laptopnya ada masalah, sekarang saya pakai handphone. Jadi ada kolom chat itu untuk bertanya. Boleh dibacakan tuh antara Pak Atta Mistila? Silakan. Oke. Coba saya baca ya. Ini dari Ibu Ida Purba. Menurut saya, performing art harus banyak tampil di panggung untuk melatih percaya diri anak istimewa. Setujukah, Miss? Gitu. Ini berarti buat saya tadi ya. Mungkin Pak Atta mungkin bisa ini. Sebelumnya dari Pak Atta dulu, kemudian Miss Diela. Silakan. Atau di mana? Iya. Sebenarnya kita warga DPK, anak-anak DPK senang sekali kalau diundang ada kegiatan kita tampil gitu. Jadi mohon mengundang kami sesering mungkin. Tapi ada pilkada Pak, ada pilkada. Tapi sekarang lagi ini ya, lagi nggak mungkin kan ini ngumpul. Tapi saya ingin mencari pengalaman anak-anak kegiatan musik Panggung, itu. Ya, kita sering juga mengadakan kegiatan di pentas di panggung, baik di sekolah maupun di luar. Misalnya pas Hari Autis Sedunia, kita tak pernah tampil ngisi acara. Misalnya Denny ya dulu pernah nyanyi, kemudian juga angklung, ya. Juga dulu saya pernah ada kegiatan, jadi saya mengumpulkan murid-murid yang saya latih itu. Jadi mulai dari yang paduan suara, yang solo-solo gitu, termasuk yang di daerah DPK itu waktu itu ada kebetulan ada dari pelosok Papua meminta bantuan untuk dana pembangunan di sana, daerah sana. Kemudian kita bikin kegiatan seperti itu, bisa menggalang dana. Jadi anak-anak itu justru bisa berperan aktif. Mereka senang juga, tetapi juga bisa membantu menolong sesama yang membutuhkan seperti itu. Dulu juga ada tamu dari luar di sekolah, kita sambut dengan musik, dengan kegiatan musik seperti itu. Jadi pengalaman saya itu, Pak Tommy, Miss Diela ya. Kalau Miss Diela sendiri, maksudnya gini, dengan panggung itu bisa masuk ke poin yang itu ya, percaya diri itu ya Miss Diela ya, lebih ke lebih gimana menurut Miss Diela? Mungkin tidak harus tampil di panggung yang harus panggung gitu ya. Tapi kita selalu berikan mereka
misalnya kita ada acara atau apa, berikan waktu buat mereka untuk oke, it's time, it's Pak Ata, ada nggak sih apa karaoke time itu tiap sesi? Ya ada Miss. Ada ya. Tapi kalau Jadi ya. kita berikan waktu khusus. Sebenarnya tidak harus kegiatan yang besar, tidak harus sekali. Waktu khusus, langsung spot khusus di situ. Ini adalah waktunya kamu untuk bersinar. Nah, terserah mau di depan 2 orang, 3 orang, satu sekolah, gitu ya. Nah, itu memang betul bisa melatih kepercayaan dirian anak. Tapi memang kan di masa-masa ini sulit gitu ya untuk kita bisa berkumpul. Ada yang namanya saya lupa ya, virtual self esteem atau apa gitu. Jadi kita kan semua performing arts itu pindah ke virtual atau minum mata betul ya. Itu semua paduan suara, terus saya sempat ikut juga konsernya virtual. Nah, itu sebenarnya juga tetap bisa dipakai. Jadi mereka rekam aja dirinya, nanti mereka yang akan tunjukin ini aku nyanyi sendiri, aku rekam sendiri, walaupun tadi pas menyanyikan tidak ada orang, tapi percayalah, di depan kamera itu yang tadinya sudah siap 100%, nah biasa tadi udah mulus nih gitu, pasti akan berkurang sama groginya kayak kalau di atas panggung gitu, bahkan lebih. Karena kita merasa inilah saatnya, satu momen ini gitu ya, tidak boleh salah gitu. Jadi sebenarnya sekarang bisa dimaksimalkan, silahkan kalau misalnya ada teman-teman yang bisa merekam performance-nya dengan baik, dimasukin ke YouTube, di-sharing di grup keluarga, itu juga sama akan meningkatkan self-esteem kita semua gitu. Bahkan kita juga silahkan Pak Tommy mungkin one day pengen nyanyi gitu kan Pak Tommy. Udah tiap hari saya nyanyi kok. Meningkatkan self-esteem. Iya, jadi di depan kamera juga sama dampaknya dengan kalau di atas panggung. Gitu. Oke. Next question. Oke. Ini ada salam dari Intan katanya ya. Intan. Ini ada dari Ferry Anggraini. Adakah pengalaman Bapak pada anak autis atau ADHD untuk mengurangi emosinya atau tantrum? Pengalamannya Pak Ata tuh. Kalau tantrum bagaimana Pak dengan musik? Korelasi dengan musik mungkin ya? Iya, buat Miss Diela itu. Ya bolehlah antara dua-duanya. Orang depannya Bapak kok, Bapak. Oh, Bapak. Oke. Sebenarnya musik itu ya mempunyai rasa sebenarnya. Jadi kalau keindahan, mempunyai rasa keindahan. Kalau saya dengarkan itu, kalau saya melihat, menonton musik itu, saya begitu kagum. Saya begitu jadi kaitannya itu bukan hanya tubuh jasmani, tetapi juga lapisan lainnya yang di dalam kita itu lapisan rohani ya, lapisan psikologis ya kalau dia bilang ya, itu yang tersentuh gitu. Yang tersentuh. Jadi kita tidak ada satu musiknya harus kayak gini gitu. Tapi kita mencoba senantiasa dengan melihat kondisi anak, aspek-aspek yang dimiliki anak, kita coba dengan musik-musik yang bisa masuk ke dalam menyentuh sanubari anak, menyentuh jiwa anak, ya. Tetapi juga tantrum itu Pak ya. Iya. Kalau lagi tapi juga sebenarnya kuncinya juga bukan hanya musiknya juga Pak Tommy ya. Jadi dikasih musik tapi sambil marah-marah, lu kesel gimana sih, nangis terus. Tentu aja itu frekuensinya nggak bisa Pak. Jadi A1 yang pertama itu menurut saya ya, kalau ada pengalaman nih, Pak. Kita bicara pengalaman Pak ya. Iya. Aduh, iya. Nah, kamu kenapa nak? Jadi bapak nggak tahu nih, kamu belum bisa ngomong, belum bisa bicara. Coba kita coba ini kayak gitu. Tapi dengan adanya jangan harus kayak tadi. Saya melihat selama pengalaman saya di sini, jadi saya melihat kita harus mendengar, melihat, melakukan seperti apa yang dirasakan, didengar oleh anak gitu. Jadi kalau
dia satu frekuensi gitu ya, satu level dengan anak dulu ya. iya. Karena Bahkan kan kalau tadi Pak Atta sampaikan itu anak lagi tantrum nih kan, kasus ini anak lagi tantrum Pak. Terus ya, bagaimana tiba-tiba otomatis yang harus in charge kan Pak Atta ya sebagai guru ya. iya. Bagaimana bisa masuk anak itu, gimana tuh pengalamannya Pak? Misalnya kemarin ada yang biasanya tuh yang tantrum tuh AVO itu ya Pak. Jadi dia kalau dengan online tuh marah-marah, wah dia marah-marah, dengan orang tua juga marah-marah. Tapi akhirnya dia waktu itu asik dengan uang gitu, uang. Ada dengan pahlawan-pahlawan. Ya udah nyanyi, objek kita nyanyikan tentang uang, kita kadang-kadang lagu tentang uang kah seperti itu ya, uang lagi. Jadi apa gitu. Terus pahlawannya apakah? Jadi dari apa yang ada di dalam anak itu kita bisa mengambil itu dan mengkomunikasikannya sehingga kan karena banyak dari anak-anak seperti itu tidak bisa mengucapkan, mengekspresikan, jadi frustasi komunikasi itu ya itu akhirnya tadi maksudnya jadi dia marah, kesel gitu. Nah kita yang membangun apa yang ada di dalam diri anak itu, pikiran anak itu apa kira-kira. Ya, jadi itu. Atau dia suka lagu kemana, suka lagu itu Beatles, ya udah kita Beatles yo. Ini kita lagu itu. Jadi seperti caranya bergabung dulu dengan apa tuh anak, kemudian pelan-pelan ditarik ya ke zonanya anak itu ya, keluar dari zonanya. Seperti itu Pak ya. Ya. Jadi jangan kamu ikutin saya ke sini. Kamu harus nggak bisa. Saya maunya begini ya, nggak bisa begitu ya. Nggak bisa. Kan pendidikan anak spesial, anak pendidikan anak. Jadi kita harus orientasinya ke setiap anak beda-beda. Gitu. Betul. Kalau menurut Miss Diela sih bagaimana tuh kalau tantrum tuh? Karena kan tantrum itu berhubungan dengan tadi Miss Diela sampaikan itu rilis suatu chemical ya. Nah itu tantrum juga suatu chemical juga ya. Gimana tuh Miss Diela? Ya. Tantrum itu karena saya banyaknya early childhood ya Pak Tommy, sebenarnya anak-anak TK gitu. Tantrum adalah ekspresi yang dikeluarkan anak karena dia frustrasi nggak bisa menyampaikan pesan yang dia mau sampaikan, atau pesan yang dia sampaikan itu tidak disampaikan dengan baik. Kan kurang lebih itu sebenarnya tantrum, sehingga dia melakukan tindakan-tindakan yang ekstrim atau bahkan berusaha sampai ingin menyakiti dirinya. Kan kurang lebih seperti itu. Betul ya Pak ya. Jadi memang satu hal yang saya tahu kalau menangani anak tantrum, entah itu anak tipikal ataupun anak autism dengan spektrum di bawah payung spektrum lainnya, itu membutuhkan satu, mereka harus dijauhkan dulu dari, kalau misalnya mereka membahayakan diri, itu biasanya SOP-nya adalah langsung jauhkan mereka dari barang-barang yang mungkin bisa membuat mereka lebih menyakiti dirinya gitu ya, biasanya kan itu. Dua, mau diapain juga ya fokusnya adalah membuat dia tenang dulu sih sebenarnya. Nah memang banyak sekali kalau di sini ada yang butterfly hug itu ya, salah satu yang mungkin lagi heboh sekali tuh tahun kemarin Pak Tommy, karena dipopulerkan di drama Korea gitu. Di drama Korea yang menggunakan butterfly hug gitu ya. Iya, betul ya. Itu salah satu. Nah, saya mau mengatakan bahwa musik itu tidak harus betul, memang ada nadanya ya. Tapi ini kan sebenarnya menggunakan ritme, dan ada nih kalau kita dengar ada suaranya. Ini sebenarnya bagian dari musik juga. Jadi butterfly hug itu sebenarnya adalah perpanjangan dari musik itu sendiri. Dia memberikan mereka ketukan yang konstan gitu, karena orang tuh biasanya kalau sudah berapi-api yang mereka butuhkan adalah menurunkan fisiologikalnya ya, degup jantungnya harus diturunkan gitu kan, kurang lebih ya, harus dia lebih tenang. Iya betul. Nah itu adalah cara yang paling mudah karena mereka seperti tanda kutip mensugesti dirinya sendiri ya untuk menurunkan energi yang banyak yang mereka sedang ingin keluarkan. Itu sebenarnya salah satu perpanjangan dari musik itu sendiri sih, si butterfly hug itu. Oke. Waduh, saya harus nonton film Korea nih, pengen tahu. Oke.
Oke, next question gimana? Ada lagi? Oke, coba kita lihat ya. Oke. Ini dari Bapak Sunario. Selamat malam, terima kasih untuk sharingnya. Anak saya low functioning autism, umur sudah hampir 50 tahun. Saat ini kondisi tidak bisa berkomunikasi, kegiatan sehari-hari hanya robek-robek kertas saja. Dan bisa dibilang sudah susah untuk disuruh melakukan kegiatan lain. Dulu saya pernah putarkan lagu Cicak di dinding. Tiba-tiba anak saya menari dengan semangat, tapi esok harinya tidak ada respon sama sekali. Apakah ada saran? Karena saya mau anak saya ada aktivitas bergerak seperti menari. Gitu Oke. pertanyaannya. Jadi mungkin bisa jadi pertanyaan itu intinya itu bagaimana membuat suatu aktivitas positif ya ke anak ini ya. Oke. Bagaimana tuh dari Pata? Bisa menjawab dari Pak Mario? Sudah 50 tahun, kemudian low function. Sebenarnya setiap orang, setiap anak itu ada jiwanya ya jiwanya itu yang kita harus bertemu dengan anak itu gitu. Jadi ceritanya saya suka jalan itu lalu saya jalan lalu saya di kafe itu terus datang saat saya autis ini, kemudian autisnya juga sebenarnya agak parah juga, tapi nggak tahu tadi saya Mr. Tommy frekuensinya itu bisa sama gitu, jadi anak itu bisa senyum terus bisa menyapa hai gitu sampai halo terus kita ngobrol gitu, kemudian sampai mamanya tanya biasanya dia tidak mau sama orang baru gitu, jadi frekuensinya sama, jadi orang tua dengan anak kita harus cari frekuensi yang sama. Frekuensi yang sama itu adalah frekuensi cinta kasih. Menurut saya, nggak tahu ini istilah saya sendiri. Jadi kalau kita tanganin anak-anak itu, kalau frekuensinya itu bukan berarti mama tidak ada cinta kasih ya, bukan seperti itu. Tapi kita harus ungkapkan itu. Ya, kita harus ungkapkan itu. Caranya yang bisa diterima oleh anak seperti itu. Yang bisa diterima oleh anak itu. Jadi menurut saya ya kalau dengan musik ya, tapi dasarnya itu. Kemudian kita bisa mencoba juga kalau seperti low function gitu, kalau melibatkan seluruhnya, baik auditori, gerakan visual, ya itu beberapa anak juga kalau ada yang kemudian juga tuh ya, kemudian juga ya semuanya itu harus dilibatkan, jangan ayo nyanyi ini nggak mau ya udah gitu, jangan kalah semangat dulu, harus coba semuanya ya bahkan harus misalnya dia ini ayo diganggunya tanda kutip ya, harus ini dibiarkan dia keluar dari dirinya, jadi itu ya, sehingga kita bisa berkomunikasi, bukan ya kalau dia tidak bisa bicara, berkomunikasi secara batin maksudnya gitu, secara tadi Pak ya, satu frekuensi tadi. Ya betul. Ya kan itu ada gelombang cinta, itu ada gelombang cinta kayak pohon itu tanaman. Tapi betul kita bisa merasakan kalau waduh hebat nih guru musiknya ngajar, tapi dengan kesel nih kok nggak diajarin, nggak ini sih nggak bisa akan mati ya seperti. Jadi kalau kita bilang kamu tuh belum mau ya, kamu oke, kapan ya coba nyanyikan lagu ini, terus ada gambar cicak atau videonya cicak atau
seperti atau yang lain sepeda kayak kering ada atau kalau kau suka hati bunyikan bla 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 tarik quotes gitu. Kalau kau jadi sesuatu yang ini aneh siapa nih yang orang aneh ini ya begitu. Kita harus bisa membuat anak itu ada yang aneh nih kayak gitu. Gurunya harus bilang aneh dulu. Ngerti. Saya mengamati Pak Atta tuh udah lama. Pak Atta menggunakan semua dimensi, semua cara. Saya bilang tuh Pak Atta emang seorang performer ya, bukan hanya sebagai guru, Pak Atta sebagai seorang performer juga. Iya kan Pak Atta nggak mungkin sebagai yang guru yang apa tuh, yang hanya otodidak, bukan otodidak, istilah tuh hanya menggunakan piano saja, tapi Pak suka diganggu-ganggu juga muridnya ya supaya mereka ada tujuannya kan Pak Atta sebenarnya itu ya. Iya betul. Tapi Mr. Tommy yang masuk performance itu mungkin kaitannya yaitu dengan ya kalau menurut saya ya anak itu tadi diberikan kesempatan juga, tetapi ada anak khusus yang memang punya talentanya tuh luar biasa, itu bisa dikasih panggung yang lebih besar tuh, panggung yang seperti itu. Ya, Pak. Ya. Nah, jadi tapi saya mau tanya Miss Diela nih, boleh ya? Jadi saya punya anak yang suara tekniknya maksudnya bagus, suaranya bagus gitu. Tapi mengkaitkan antara lagu nyanyian dengan ekspresi atau perasaan itu tuh kayaknya tuh belum klik ya. Padahal kalau tadi iseng-iseng saya baca musik itu bisa mengkaitkan neuron-neuron antara kanan dan kiri sehingga antara logika perasaan bisa nyatu gitu. Nah itu bagaimana itu Miss Diela untuk supaya anak bisa berekspresi menyanyi satu lagu misalnya lagu apa gitu dia bisa itu. Ini special needs Pak. Special needs. Iya. Coba kita tarik dulu jauh sekali ke kemampuan dia memahami ekspresi. Coba Bapak bawa ke depan kaca dulu aja. Lihat mukanya itu apa sih, ekspresi apa gitu. Mungkin memang bagian itunya sebenarnya. Mungkin dia belum tahu kalau bahagia itu mukanya seperti ini, sedih itu ini, marah itu ini. Itu dulu mungkin balik ke sana. Karena kadang-kadang bolongnya tuh di situ. Oke, musiknya udah ada. Tapi kan mereka kadang-kadang butuh ya untuk dilatih juga untuk memahami ekspresi atau mengekspresikan mukanya gitu kan ya kurang lebih. Itu mereka butuh PR tuh. Nah, mungkin itunya yang sebenarnya nggak ada. Jadi masih kosong gitu. Sehingga ketika kita mau satukan musik dan ekspresinya ya nggak ada. Karena mereka pemahaman kesannya belum ada. Jadi coba dibawa ke depan kaca bersama-sama gitu ya. Ayo kita mukanya yang kita bisa buat gitu kan. Sampai tertawa terpingkal-pingkal. Hahaha gitu. Untuk itu dulu mungkin. Karena saya yakin sebenarnya ya Bapak Pak Atta mungkin di dunia performance sudah lama ya melihat pasti akhirnya mereka akan nyambung juga nih neuron-neuron itu ya. Nyatu juga gitu. Pasti itu juga pelan-pelan bisa. Kayaknya sih pemahaman mengenai ekspresinya aja yang harus dibenerin dulu. Gitu. Oke. Nanti coba Miss. Nanti akan coba. Boleh. Oke. Nah ini Pak Dedi tuh kayaknya seru tuh pertanyaannya. Bagaimana mengajarkan penghayatan? Penghayatan. Penghayatan. Jadi it takes time ya, nggak cepat ya Bu Diela ya. Betul. Proses ya benar. Proses ya. Teman-teman yang performer biasa tipikal saja gitu ya, mungkin kita bisa bilangnya tipikal aja butuh waktu untuk memahami suatu lagu. Oh ini tuh lagunya begini, lagunya tadinya happy terus kapalnya tenggelam sehingga akhirnya kita harus sedih merana misalnya seperti itu lagunya. Itu juga butuh waktu lama untuk membuat mendalami gitu. Jadi untuk teman-teman yang ini jadi saya dulu nih, nggak apa-apa ya Pak Atta ya. Bisa pelan-pelan kita diulang lagi ini ceritanya tentang ini di bagian ini. Misalnya kita nyanyi apa ya, cicak-cicak deh, cicak-cicak di dinding. Gimana ya rasanya kalau ngeliat cicak ada di dinding? Terserah kamu mau happy atau tuh takut gitu terus kita narasikan gitu
ya. Mungkin teman-teman tipikal tidak perlu dibantu, mereka bisa menarasikan itu di otaknya sendiri, sehingga oh nanti kita tampilkan seperti apa. Teman-teman berkebutuhan khusus butuh bagi kita kan tiap bagian dari lagu-lagunya itu seperti apa. Oke, kamu maunya nyanyi cicak-cicak, kamu nggak cicak ini ya, sumringah, karena menurut aku itu ada mereka hidup di sana. Oke, kita nyanyikan dengan bahagia. Bagaimana ya kalau bahagia itu? Oke, nanti ulang lagi minggu depan. Biasanya sih mereka inget ya, kalau memori sih biasanya inget. Jadi mau nggak mau mungkin kita bisa cerita satu persatu bagian-bagian khusus yang esensial gitu. Nggak tahu kalau dari Pak Atta mungkin yang lain. Iya. Enggak. Ya kalau Penghayatan loh, ini dimensinya udah beda nih. saya justru mengalami kesulitan ini ada anak. Jadi ya akhirnya saya contohin nih. Jadi saya contohin satu lagu. Contoh satu, saya nyanyi datar. Twinkle twinkle little star. Contoh dua, twinkle twinkle. Ada bedanya? Ada apa? Tapi enggak, belum nyangkut. Tapi dia paling tidak saya bilang dalam hati, pasti tetap akan terekam gitu Miss ya. Nanti kapan tahu bisa nyantol itu kali seperti itu. Yang penting ada pengalaman itu disimpan. Kayaknya pengalaman itu yang ya tadi dia bilang kosong gitu ya. Jadi harus kita isi, kita simpankan gitu seperti itu. Iya. Oke, tapi kemarin kita sepakat itu proses ya Pak Atta dan Miss Diela ya untuk penghayatan itu ya. Iya betul. Perlu pakai banyak proses yang sering diulang-ulang dan juga harus menggunakan banyak objek untuk membantu ya. Iya. Tapi Mr. Tommy ya itu bukan hanya untuk ya anak yang normal pun cerita. Jadi bagus tekniknya, tapi ya dia ekspresinya nggak bisa dia apa itu udah mentok kata ekspresinya gitu. Padahal tekniknya bagus, tapi nggak ada itu. Itu mungkin yang ada sesuatu yang kosong masih harus diisi gitu. Ya menurut saya. Gitu. Menarik ya. Tapi ada juga anak tiba-tiba yang sudah punya ekspresi yang luar biasa ya, mungkin yang nyanyi. Ada juga begitu pengalamannya udah memang orang panggung. Iya. Itu. Benar. Itu ada oke itu seperti itu Pak, mudah-mudahan bisa menjawab tadi dengan Pak Jack tadi. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya ada tadi yang mengenai tadi yang Pak siapa tadi terakhir itu. Oke. Anak saya tapi bisa bermain drum dan biola. Apakah ada komunitas musik berkebutuhan khusus agar dia bisa bermain dalam format band bersama berkebutuhan khusus? Komunitas yang kita tahu ada sih yang rumah I'm a Star Band itu I'm a Star kemarin ada sebagai host di sini, bisa dihubungin ke DPK mungkin mengenai informasinya. Komunitas namanya band I'm a Star, nanti tinggal DPK di sini kan ada yang bisa seperti Miss Diela kan seperti itu. Ya. Saya bisa tambahkan yang berbeda-beda dan anak-anak spesial ini juga bukan berarti talentanya tidak ada gitu, bahkan dia bisa memiliki talenta yang melebihi orang-orang normal lainnya gitu ya. Di samping dia punya kehambatan, tapi Tuhan kasih talenta. Jadi kalau kita lihat misalnya American Idol pernah menang kan, yang autis juga blind autis itu menang dia. Gitu. Kemudian juga pemain piano dari Jepang tapi dia bisa main Chopin bagus sekali. Jadi itu talenta. Kita harus menemukan memang kalau misalnya anak-anak kita punya talenta yang luar biasa, kayak si anak kita yang itu siapa Damai siapa Pak? Daulat. Bukan yang Teduh, sorry, kok Damai sih. Teduh ya. Saya waktu awal ngeliat dia belum bisa main piano maksudnya piano belum. Tapi waktu saya tangani dulu ada keanehan, maksudnya kita harus keanehan. Jadi kita main angklung sama tiba-tiba dia bisa angklung dijajarin, dia main sendiri itu lagu melodi gitu. Aduh, ini sebenarnya ada sesuatu hal yang khusus ini anak ini. Atau dia
bisa menyanyi. Nah, kemudian ternyata dia selesai, kemudian dia dapat satu guru yang pas, dia bisa. Saya waktu itu sempat lihat dia main piano itu, dia main piano, saya kaget luar biasa, hebat sekali penampilannya gitu. Jadi artinya Udah punya YouTube ya channel dia, Pak? ya, iya, dan maksudnya dari pengalaman saya ini, kita orang tua atau orang-orang guru-guru ini coba lebih peka sedikit untuk melihat kalau anak ini punya bakat yang spesial yang bisa dikembangkan gitu, seperti itu. Sabar juga Pak ya, harus sabar ya, tekun ya, nggak bisa langsung, tidak ada yang instan ya, intinya seperti itu ya. Iya, benar Pak. Itu. Kalau Miss Della sendiri gimana mengenai punya banyak anak, bagaimana untuk anak yang tadi sampaikan dengan Pak Jack tadi? Mungkin ada bisa bantu menjawab Miss Dellanya? Mungkin melanjutkan dari yang Pak Atta sampaikan gitu ya. Mungkin baik kalau anak ini bisa bergabung dalam ensemble teman-teman berkebutuhan khusus ya. Tapi kalau mereka memang dia bisa berkolaborasi gitu ya secara musikal dengan tim yang kita tanda kutip teman-teman yang tipikal, ya kenapa tidak juga gitu. Toh dia mungkin dia butuh pendampingan ketika diberikan instruksi dan lain sebagainya. Tapi talent bermusik itu kan sudah ada di situ ya. Tidak harus dia melulu dikelompokkan dengan teman-teman yang berkebutuhan khusus terus gitu. Karena ya pada akhirnya kan yang mau dibuat adalah ini performance secara utuh gitu. Jadi kalau misalnya mungkin dia sangat mampu dan dia bisa blend in dengan teman-teman yang lain dan mungkin di area itu ada komunitas-komunitas musik yang di dekat rumah yang udah dia bisa ikutan bareng-bareng ngeband gitu misalnya, dan itu tidak berkebutuhan khusus, tidak apa-apa juga, walaupun mungkin jadi harus ada support tambahan untuk mendampingi dia untuk memahami instruksi ketika mereka bermain bersama. Tapi nggak harus dikelompokkan lah gitu. Kalau saya sih boleh kasih ini opini gitu. Oke. Go big saja, langsung explore gitu. Oke, good. Mungkin, jadi seperti itu ya, emang banyak cara ya, banyak pengalaman yang bisa di-share mengenai musik ini, karena memang tidak semua siswa juga semua sama cara penanganannya, cara berekspresinya, seperti itu ya. Karena tadi Pak Atta sendiri sharing pengalaman itu mungkin berbeda dengan guru yang lain atau orang tua yang lain, cara penanganannya dengan cara pendekatan tertentu. Yang penting menurut Pak Atta itu atau Miss Della juga itu bagaimana tahu profiling anak dulu ya. Ini siapa yang kita beda. Setiap anak kan punya individu yang berbeda ya, tidak selalu disamaratakan nih. Kalau kita ini pakai alat musik ini, anaknya pakai alat musik, jadi harus ada tahu siapa yang kita hadapi. Seperti itu ya Miss Della dengan Pak Atta ya. Siswanya nggak semua sama. Karena kan penanganannya pasti berbeda ya, tipe anak pasti berbeda dan penanganannya pasti berbeda. Customize lah bahasa seperti itu ya Pak Atta ya. Iya. Betul Mr. Tommy. Oke, jangan betul-betul aja, jangan udah ngantuk nih Pak. Bukan, tapi ya ini ya, jadi satu penerimaan yang positif terhadap setiap apa yang kita hadapi anak gitu ya Pak. Bukan hanya kita sebutkan, lu bodoh sekali, dalam hati pun tuh jangan gitu. Aduh, jangan mengeluh gitu. Kita harus, aduh ini hadiah dari Tuhan, anugerah dari Tuhan, ini Tuhan kasih spesial gitu. Pasti dia yang udah kasih pasti akan tunjukkan ya positif energi dulu Pak. Kita dulu harus positif dulu ya. Iya. Bahkan jangan diumpetin, jangan disembunyikan. Harus kita ini kan membuat dia bangga ya kan, mau dia menilai. Itu yang penting ya Miss Della ya. Dan mungkin untuk fasilitator musik gitu, music class mungkin di sekolah-sekolah lain mungkin yang di sini ada ya. Penting untuk mengetahui profil tiap anak satu-satu gitu ya Pak Atta. Maksudnya teman-teman ini mana yang Anda di bawah payung autism atau ada yang ID dan lain sebagainya. Kenapa? Karena suatu saat mungkin mereka tiba-tiba bereaksi tertentu atau tantrum atau apa. Kita kan tidak mau salah penanganan ya. Nomor satu itu kan harus penanganannya benar-benar sesuai dengan mereka gitu, sama keadaan mereka.
Nah, Hmm. jadi penting sekali apapun guru apapun itu ya untuk benar-benar tahu. Mungkin sekolahnya juga bisa provide, kasih gambaran ini anak yang ABC itu begini. Nah, itu Hmm. mungkin bisa disupport juga dari sekolah gitu. Dan itu penting ketika ada satu-satu keadaan yang tidak diinginkan, jadi dia ngamuk atau apa, tepat gitu penanganannya. Kalau kita kasih lagu yang bagaimana ya tiba-tiba dia makin marah, oh rupanya itu salah kita karena kita yang nggak tahu profiling anak ini gitu. Rupanya dia overwhelmed dengan segala sensor yang telah kita berikan. Jadi itu sih nanti kalau misalnya ya teman-teman mungkin di sekolah lain juga penting banget sih untuk tahu lah minimal oh anak ini begini, anak ini begini gitu. Tipenya masing-masing ya Miss Diela ya, Karakteristik masing-masing. karakteristik. Oke. Itu ada dari Ibu siapa tuh tadi masuk di bisa dibacakan? Ibu Eli ya. Betul Pak Atta, murid saya autis, ternyata berbakat musik. Ketemu dengan guru musik piano yang bagus, bisa dilatih berkembang, dan sekarang potensi musiknya berkembang bagus. Bisa main piano, natural talent. Berlatih musik mengandalkan intuisi. Oh, good. Keren sekali. Statement tuh untuk Pak Atta. Jadi memang sesuai tuh dengan dia sama-sama guru nih, sama-sama satu profesi nih. Dia memang terus kemudian ya seperti itu ya Pak Atta Miss Diela ya. Iya. Oh tadi guru juga ya Miss Diela. Guru juga Pak. Saya nggak bisa. Oke. Ya jadi mungkin setuju mungkin karena tadi. Tapi saya menarik sekali tuh kayak kita kan memang sebagai guru, sebagai ya itu yang berinteraksi langsung dengan siswa itu. Memang pengalaman saya juga sebagai guru ya, bukan hanya sebagai bukan guru musik dan sebagainya itu. Memang kita dulu yang harus punya positif energi dulu sih sebelum kita menangani anak. Karena kan saya percaya dengan tadi itu yang namanya tuh sixth sense atau intuisi itu. Karena anak tuh bisa membaca perasaan kita, bisa tahu kita lagi sedih, bisa tahu kita lagi kesal. Itu tanpa sadar tuh anak itu punya kemampuan untuk melihat kita ya Pak Atta ya Miss Diela ya. Kalau saya sih punya pengalaman sebagai guru tuh ya kita ada juga guru Pak Tommy lagi sedih ya. Nah, ketika itu walaupun kita bisa kita tidak secara profesional tidak kita tunjukkan, tapi mereka bisa, saya percaya itu kok dengan namanya anak-anak itu punya suatu kelebihan dan suatu keunikan sendiri yang mereka tahu apa yang kita rasakan dan apa yang kita inilah kita hati kita seperti itu. Itu saya percaya dengan itu. Itu sih. Oke. Kira-kira ada lagi. Nanya dengan Miss Eli lagi bisa dibacakan Miss Lisa? Oke. Tadinya marah belajar musik dengan melihat buku atau kertas. Sekarang bisa, saya kurang tahu nih ada typo sedikit. Dia sekolah di sekolah internasional normal. Baru mulai berkembang waktu kelas 7 sampai sekarang. SMP kelas 1 ya, kelas 7 itu ya. Gitu. Jadi seperti statement ya berarti ya, bukan suatu pertanyaan. Oke. Mungkin saran untuk orang tua atau guru yang memiliki pengalaman yang keberhasilan seperti ini bisa di-sharingkan, dituliskan atau dibikin itu satu sharing pengalaman sehingga orang tua yang lain bisa membaca dan tidak bisa lebih peka. Oh harus seperti ini, ada pengalaman yang bisa dibagikan itu Mr. Tom. Iya. Iya tuh karena semuanya tuh ya pengalaman tuh paling ini ya Pak, paling dari sisi teori ya mungkin saya pikir pengalaman tuh bisa suatu yang sangat-sangat berharga dari penanganan itu ya Pak ya. Kalau bisa dokumentasikan tuh kan bisa dibagi ke orang lain juga ikut belajar itu Pak ya pengalaman itu ya. Iya. Maksudnya Pak seperti itu ya. Iya. Jadi yang saya lupa ya Miss Diela namanya siapa itu pemain piano yang autis dari Korea atau Jepang ya itu siapa ya? Bukan yang Jepang. Kodili bukan? Kodili itu dari Kodili itu penyanyi ya. Yang pianis itu jadi sempat karena dia udah go internasional jadi orang tua diwawancara oleh TV. Jadi dikasih tahu. Jadi kebetulan orang tuanya sendiri itu nge-shoot bahwa awalnya tuh anaknya tuh dikasih piano mainan kecil terus dia main tiba-tiba bisa walaupun buta sama autis bisa terus cocok gitu. Artinya kan satu itu ya. Jadi itu ada kemampuan sendiri. Akhirnya karena melihat gitu kok aneh nih ya blind terus autis tapi nada itu yang bagi orang menghafal nada itu susah artinya
tapi dia kerangka melodi udah langsung bisa punya gitu. Ini kan artinya spesial yang bisa dikembangkan. Akhirnya dia cari guru piano yang bagus untuk itu. Nah, jadinya seperti itu. Nah, itu bisa dikembangkan. Nah, untuk guru-gurunya juga harusnya bisa di-sharingkan juga untuk guru-guru yang lain, sehingga bagaimana sih bisa seperti itu, bisa hebatnya seperti itu loh, yang dia bisa main Chopin sampai gini-gini gitu ya. Jadi luar biasa. Artinya itu kayak ini ya, kayak kita kagum. Bagaimana ya Tuhan itu bisa menyimpan tanaman yang ratusan meter dalam hanya satu benih gitu. Gitu. Jadi hebatnya Tuhan, tanaman yang tinggi besar tapi dia simpan dalam satu benih terus tiba-tiba bisa lebih besar seperti itu. Nah, itu yang harusnya dibagikan, di-sharingkan. Menurut saya, Pak. Kayaknya Pak Atta harus bikin buku sendiri nih, buku pengalaman sebagai guru musik nih Pak Atta. Enggak, Pak. Ya itu kan harus dibagikan, Pak. Karena pengalaman tuh saya pikir itu yang sangat luar biasa sekarang itu dari pengalaman itu sih. Karena pengalaman itu yang harus dibagi. Kalau teori kan kita bisa zaman sekarang bisa dari Google, dari informasi, dari manapun juga bisa. Tapi kalau naik pengalaman itu, wah itu kalau Pak Atta bisa dokumentasikan bagus sekali tuh. Saya belum pertanyaan lagi deh. Ya. Belum kepikiran bikin buku. Bukan. Saya belum punya pengalaman dengan anak yang dengan kemampuan yang sangat luar biasa. Tapi ini lihat sambil jalan. Tolong dipikirkan. Oke, ada pertanyaan dari Pak Edi Rianto, boleh dibacakan, Miss Diela? Oke. Apakah untuk bisa menjadi handal dalam bermusik bagi individu berkebutuhan khusus tergantung dari level autism itu? Asperger bisa menjadi pianis handal. Oke, Asperger bisa pianis handal. Mungkin ini seperti mungkin salah satu tokoh yang atau public figure ya. Kayak itu Asperger itu siapa apa Ananda Sukarlan mungkin ya. Ya ini contohnya Ananda Sukaran, Pak. Oke, ya Miss Diela kali ya. Sebenarnya tidak harus dilihat dari level autism itu sendiri. Namun, memang dengan teman-teman yang lebih dianggap high functioning, itu kan akan lebih mudah untuk kita transfer knowledge-nya. Sebenarnya itu sih yang mempermudah, mempercepat dia untuk menjadi lebih handal dan lebih terampil. Karena kan tetap pada akhirnya kita harus transfer knowledge, harus mengajarkan lewat komunikasi dan lain-lain. Tapi ya bukan itu menjadi halangan. Kalau mungkin ada teman-teman yang low functioning pun punya talent di situ. Karena kalau kita bahas sedikit mengenai otak dan musik gitu, rupanya ketika kita bermusik itu tadi kan dibilang seluruh otak kita tuh teraktivasi. Nggak tahu tuh jalurnya tuh lewat yang mana gitu. Jadi sebenarnya kita nggak bisa mengotak-ngotakkan teman-teman autis yang dengan payung autism yang mana yang bisa atau yang tidak, atau orang yang tipikal yang seperti apa. Masih karena nggak, ya gimana ngelihatnya gitu ya, cuma di scan segimanapun yang cuma kelihatan area yang teraktivasi, tapi rutenya dia lewat mana tuh nggak pernah ketahuan gitu. Jadi mungkin saja, iya, jadi mungkin saja, namun biasanya level ya itu lebih mempermudah seseorang untuk diajar, untuk kita bisa transfer knowledge, dan dia lebih cepat untuk menyerap itu. Tapi tadi mungkin ada teman yang orang yang tadi ya yang di mana Pak di Korea, di Jepang gitu ya, yang buta dan autism ya. Iya. Ya itu kan nggak tahu gimana, saya juga bingung gurunya. Apakah dia mencetin not Chopin-nya satu-satu, kita juga nggak pernah tahu ya. Berarti dia mungkin high function juga nggak ya? Jadi karena dia bisa karena waktu itu gurunya cuma kasih ini nih satu melodi, kamu tangan kanan gini, tangan kiri gini, hafalkan. Dia bisa langsung memang kayak rekamannya tuh super canggih gitu jadinya. Jadi mungkin juga itu termasuk high function juga kali misalnya, walaupun autisnya sangat parah waktu itu. Iya, tapi mungkin juga memori terhadap musik itu, ya itu namanya juga research ya, masih ambigu, ditaruhnya itu di mana.
gitu. Jadi mungkin teman-teman yang kita anggap low functioning, yang sulit menghafal atau apa gitu, somehow dia bisa menyimpan kalau khusus untuk melodi, dia bisa simpen saat di salah satu rak di otaknya gitu ya secara gitu. Nah, kita nggak pernah tahu. Jadi bisa aja gitu. Karena ada kasus kan orang tua yang sudah lupa ya, sudah pelupa gitu, udah nggak tahu siapa anaknya, siapa dirinya, siapa ini, tapi disuguhkan piano main aja gitu. Berarti kan apa memori dia terhadap skill-skill bermusik itu tuh tersimpan di satu tempat yang kita nggak pernah tahu di mana Iya. gitu. Dan mungkin saja bisa berhasil. Jadi tidak perlulah kita apa ya batasi, coba aja apa. Jadi kita harus tetap coba ya Miss ya, melihat dia sampai seberapa oke, menggali terus. Oke, ya. Apalagi kalau dia suka ya. Jadi tidak hanya untuk skill, tapi untuk leisure-nya dia juga untuk apa? Aktualisasi diri kan jauh lebih penting ya. Itu ya dia senang. Jadi jangan kita memulai dengan labelin itu dulu ya. Kalau function, pakai function, kita harus coba. Iya. Oke. Tadi Ibu Dewi ada ya tadi masuk Ibu Dewi sama. Oh iya, saya bacakan ya. Anak saya didiagnosa awalnya moderate, tapi dengan belajar musik dia lebih membaik. Tuh. Oke. Waduh, ini terapeutik kita musik terapi. Kenyataan bahwa musik itu punya peranan yang positif ya, betul. Iya. Oke. Waduh, ini sudah 8.53. Sudah sebentar lagi jam 9. Kayaknya kita sudah mau mendekati perpisahan nih. Kira-kira closing statement-nya nih dari Pak Miss Della itu seperti apa mengenai rangkuman dari yang tadi bicarakan mengenai psikologi musik itu? Bagaimana untuk closing statement-nya yang bisa kita share? Satu atau dua kalimat, Miss Della, silakan. Closing statement ya. Iya. Saya rasa musik itu sangat bisa diakses oleh siapapun gitu ya. Jadi silahkan pergunakan sebaik-baiknya untuk well-being, untuk kesenangan, untuk menambah skill, dan itu tidak terpaku untuk teman-teman orang-orang yang tipikal aja gitu. Sebenarnya semuanya tuh bisa menikmati itu dengan baik untuk menjalani hidup kita dengan lebih bermakna dan berwarna lah gitu. Oke, luar biasa. Pak Atta, gimana Pak Atta? Pak closing statement-nya Pak Atta sebagai guru handal nih. Iya. Apa ya? Kayaknya nggak disuruh deh closing gitu. Nggak jadi gini Pak. Berarti Pak tadi saya sedikit boleh itu dalam mengajarkan musik itu Pak Atta menggunakan banyak dimensi ya Pak Atta, berarti caranya, pendekatannya, kemudian juga dicoba dengan segala itu. Jadi jangan menyerah ya seperti itu ya Pak Atta ya. Sama Papa, para guru jangan menyerah. Oh gitu. Semangat tetap. Oke. Terima kasih untuk itu karena sudah 8.55 udah per jam 9. Sangat terima kasih untuk hari ini Jumat bulan Valentine kasih sayang ini ya. Terima kasih atas Miss Della, Pak Atta yang sudah mau meluangkan hari Jumat malamnya bersama kita semua. Dan semoga kita semua dalam keadaan sehat dan ini acara yang temanya sangat bermakna dan sangat-sangat menginspirasi untuk kita semua.